membahasnya dengan santai, ya. Jadi kalau misalnya nanti dalam obrolan kami Ibu Bapak ingin sharing, ingin bertanya, monggo silahkan bergabung. Iya, Ibu Mangyasi dari Malang, selamat datang, ya. Jadi bebas saja kita ngobrol-ngobrol dua arah. Kalau bisa sih ya jangan hanya mendengarkan tapi juga terlibat. Senang sekali kalau bisa ada yang membuka kamera. Ya. Karena biasanya kita kalau ngomong sama tulisan imun kita jadi turun ya Mas ya. Betul Bu. Jadi monggo kalau bisa membuka kamera silakan membuka Ya. kamera ya Ibu Bapak sekalian. Baik, Mas Murdok, kita Ya, bisa mulai ya. Saya itu boleh. penasaran. Ya. Mas Murdok. Ya. Kita ini kan orang-orang ya, maksudnya saya, Mas Murdok, kemudian Mas Sohib gitu, orang-orang yang percaya bahwa parenting itu penting. Tapi kan Ya. cuma kita nih penting. Kemudian Ya. kita mengajak ibu bapak sekalian sampai kita bikin minimal 2 kali dalam sebulan. Itu Ya. parenting gratis, free. Ya. Tujuannya adalah supaya banyak orang tua yang terus bisa berparenting dengan kita. Ya, nggak ada hal lain kecuali ingin terus membuat generasi selanjutnya itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, jadi kita nganggap parenting itu penting banget. Nah, sebetulnya Mam, ini menurut Mas Murdok ya, saya tahu persis Mas Murdok ini bukan cuma bisa ngomong saja, tapi Anda juga, Mas Murdok juga menjalaninya di dalam keluarga. Kalau menurutmu, seberapa penting sih orang tua itu memahami makna parenting ini, Mas? Monggo loh, Mas. Wah, terima kasih Bu Ani. Ini pertanyaannya kayak nguji skripsi. Terima kasih Bu Ani. Selamat malam Ibu Bapak. Salam bahagia dimanapun Ibu Bapak berada. Saya malam ini sangat senang sekali. Dan malam ini izinkan saya menjadi bagian dari orang tua juga. Jadi kalau saya ngomong kayak gini bukan saya kok lebih dibanding ibu bapak, tidak. Jadi kalau Bu Ani tadi mengatakan bahwa saya sudah mempraktekkan apa yang saya tulis, justru malah kebalikannya Bu, saya belum mempraktekkan Bu. Nah, makanya supaya saya ini nggak lupa untuk mempraktekkan, tak tulis gitu loh Bu. Jadi kalau ditulis kan Bapak jangan percaya, saya tahu persis. Mas ya. itu anaknya 3 dan semuanya benar-benar dekat dengan Ya. dia. Aduh, ini malah saya pengen terus ketemu istri saya ini ya. Jadi ibu-ibu jangan khawatir, kameranya dibuka saja. Saya sudah beristri kok Bu, jadi jangan khawatir. Dan kata istri saya, wajah saya itu tidak membuat dia cemburu, jadi nggak masalah ya. Ibu Bapak, hari ini kita akan bicara sesuatu yang menarik. Tadi Bu Ani sudah memancing. Apakah parenting itu masih menjadi sesuatu yang penting sih? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat-sangat kritis bagi kita. Mengapa saya katakan kritis? Begini, kalau ada acara, seminar, workshop tentang parenting, itu bisa dipastikan 90% itu yang hadir adalah kaum ibu. Nah ini, bapaknya kemana? Ini justru yang menjadi pertanyaan menggelitik saya. Maka saya ingin menghadirkan penegasan bahwa parenting itu tidak hanya penting untuk kaum ibu, tapi bapak juga harus ngerti tentang parenting supaya nanti ketika mendampingi ada kesatuan gerak. Dan yang kedua Bu Ani dan ibu-ibu bapak yang lain, ketika orang memikirkan parenting mesti yang diingat, oh kalau gitu parenting ini hanya cocok untuk anak-anak yang masih kecil ya. Oke, memang itu pendapat umum.
Tetapi Bapak sekalian, bukan berarti kalau ibu bapak mempunyai putra-putri yang sudah beranjak remaja dan dewasa, lalu tidak membutuhkan parenting. Bahkan selalu saya katakan, selama kita ini masih menjadi orang tua, disitulah parenting harus kita miliki. Mengapa? Begini, bagi ibu bapak yang putra-putrinya masih kecil, betul, parenting salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat nanti anakku itu mau berkembang menjadi seperti apa. Tetapi bagi ibu bapak yang putra-putrinya sudah beranjak remaja atau dewasa, disinilah parenting akan memegang peranan penting. Apa? Banyak hal-hal, kalau saya boleh sampaikan, terjadi pada anak kita justru ketika mereka ada di usia remaja atau dewasa. Saya banyak mendapat anak-anak remaja dewasa konseling dengan saya. Banyak persoalan-persoalan yang hari ini dia rasakan, ternyata salah satu penyebabnya adalah hal-hal yang pernah terjadi ketika dia berada di masa kanak-kanak. Nah, ini sebagai orang tua harus ngerti, harus tahu, oh iya ya, anakku sekarang kok menjadi seperti ini ya. Itu bukan menjadi begitu saja tiba-tiba terjadi. Pasti ada penyebabnya. Pasti ada hal-hal yang terbiasa pernah dialami oleh anak-anak. Sehingga munculnya, kalau boleh saya sampaikan, meledaknya itu ketika anak berada pada masa remaja dewasa, bahkan ketika ada di fase orang tua itu ada loh yang baru muncul masalahnya. Bu Ani, boleh saya sharing, ini beberapa waktu yang lalu itu ada anak kelas 3 SMA datang ke saya, dia menceritakan, dia hanya mengatakan begini, Om, manggil saya Om, bukan Eyang Kakung loh Bu ya, Om, gitu kan. Om, kenapa? Saya bilang, hidup saya ini kok hampa. Ini perempuan. Kalau dari fisiknya itu tidak ada persoalan kesannya. Bicaranya lancar, sistematis, interaksi sosialnya menarik sekali, wajahnya cantik. Tapi ketika dia ketemu dengan saya, yang pertama kali dia katakan apa? Om, hidupku kok hampa ya. Lalu apa yang kamu rasakan? Dia bercerita bahwa dia pernah 2 kali mau mengakhiri hidupnya. Dan dia menunjukkan bekas sayatannya di nadinya. Dan yang kedua, dia minum disinfektan. Dan yang menarik adalah hal itu karena terjadi di masa kanak-kanaknya. Dia sangat detail menceritakan bagaimana orang yang paling dekat dengan dirinya itu memperlakukan dia dengan kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan sebagainya. Dan tadi saya katakan, meledaknya ketika dia ada di fase remaja. Maka ini saya katakan, parenting itu bukan hanya penting untuk anak-anak kita yang masih kecil. Tidak. Bisa jadi ketika anak kita yang masih kecil sampai usia remaja nggak ada persoalan apa-apa. Tapi begitu dewasa, jeblok. Jeblok itu bahasa apa ya? Meledak, jeblok ya. Meledak. Nah ini kalau orang tua tidak bisa memahami apa ya yang menyebabkan anakku kok seperti itu. Kalau nanti apa? Pendekatan-pendekatan yang diberikan, treatment-treatment yang diberikan tidak akan menjawab masalah anak. Begitu Bu Ani, kira-kira Bu Ani. Ya, aku malah kemauin ya, begitu Bu Ani. Luar biasa Mas Murdok. Jadi emang sebetulnya parenting itu bukan hanya untuk orang yang anaknya masih kecil ya. Jadi untuk orang-orang selama memang anak itu masih berada di tanggung jawab kita, nah itu masih bermanfaat ya. Betul. Maka aku juga akhirnya aku percaya deh mengapa Mas Murdok itu di dalam perjalanannya waktu
banyak sekali eager gitu untuk membahas tentang parenting. Betul. Ini ya. Luar biasa. Mas, Ya, ini kan semuanya udah serba jadi borderless ya. Jadi parenting ya, ini menjadi penting. Mungkin ada yang Mas mau tanyakan, orang tua yang mau berbagi gitu? Ada yang sudah mau ditanya? silakan Ibu Bapak. Apakah menurut Ibu Bapak parenting itu memang penting? Kalau penting, itu sebenarnya pentingnya di mana Ibu Bapak sekalian? Monggo Ibu. Ya. Silakan Ibu Bapak supaya kita bisa kemudian Silakan berbagi Ibu menurut Bapak. Anda parenting itu penting atau tidak. Nah, kalau penting, pentingnya untuk apa? Monggo ditulis di chat Silakan. supaya Mas Murdok bisa tahu apakah Anda yang hadir di sini, tadi ada 56 orang ya, itu merasa bahwa mengadakan atau hadir dalam sesi-sesi parenting ini bermanfaat buat Anda. Nah, silahkan dituliskan di kolom chat apa saja itu, sambil Mas Murdok mungkin menyiapkan lagi kira-kira apa lagi ya yang membuat orang tua itu perlu untuk ini parenting. Nah, ini dari Mbak Lembayung nih. Mbak Lembayung ini juga teman saya, Mas Murdok. Luar biasa nih. Lama-lama buka warung nih nanti semuanya teman ya. Oke, dari Mbak Lembayung katanya penting karena untuk memutuskan hal yang tidak baik Ya. dari parenting yang kita alami zaman dulu. Oke, luar biasa. Dan memulai hal baru. Nah, gimana nih Mas Murdok nih? Benar Ya, setuju. Seringkali begini, kita menggunakan hal-hal yang pernah kita dapatkan ketika dulu kita menjadi anak. Yang saya katakan pola asuh warisan. Bisa jadi itu cocok dengan ketika kita jadi orang tua. Tapi bisa jadi butuh adaptasi. Karena bisa jadi kondisi anak sudah berbeda, tuntutannya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. Yang begini Bu Ani, yang kadang-kadang mengapa kok ada orang tua yang menggunakan pola asuh bapaknya dulu atau ibunya dulu menjadi pola asuhnya untuk anak-anaknya. Karena dia merasa bahwa, oh iya ya, kalau dulu bapakku atau ibuku itu tidak memperlakukan aku seperti itu, aku gak akan jadi orang seperti ini. Lalu apa? Dia menganggap bahwa parenting yang seperti itulah yang menjadikan aku sekarang menjadi sarjana, menjadi orang tua baik, menjadi sukses. Lalu seolah-olah ini cocok untuk anakku. Makanya saya katakan, bisa jadi cocok, bisa jadi butuh penyesuaian. Maka intinya satu Bu Ani, apa? Saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, ya harus mengenal secara intim anakku itu seperti apa. Cuman kan fenomena sekarang kan susah Bu. Fenomena sekarang susah. Dengan alasan sibuk, lalu orang tua mengatakan, aku gak punya waktu untuk anakku. Lalu apa? Diwakilkan kepada figur lain. Diwakilkan kepada gurunya. Wakilkan kepada mbahnya, budenya, ART-nya. Sehingga seolah-olah orang tua ketika datang tinggal ngontrol hasilnya. Ini yang terjadi Bu. Loh, saya sampai ngomong kayak gini, ini yang terjadi Bu, gitu loh. Karena sekarang banyak alasan orang tua sibuk. Loh, saya menganggap begini, sesibuk-sibuknya orang tua tetap harus punya waktu untuk anaknya. Bu, gimana caranya? Saya nggak ngerti. Itu loh. Ada loh Bu, orang tua itu kalau nongkrongi mobilnya itu bisa 2 jam itu dilus-lus. Tapi belum tentu ngajak anaknya itu bermain 1 jam kuat. Belum tentu Bu. Ada ibu-ibu itu kalau nawar baju di toko baju, itu bisa 5 jam Bu. Tapi disuruh nungguin anaknya belajar 5 menit aja, 5 menit konsen. Tapi 55 menitnya sudah konsen ke ikatan cinta Bu. Amanda Manopo, ini yang terjadi Bu. Iya, saya selalu mengatakan begitu. Iya, betul sekali. Nah, gimana kita mau, karena begini, kalau kita ini menganggap parenting itu penting, maka kita suka nggak suka, mau nggak mau harus menginvestasikan untuk anak.
Kira-kira begitu. Ya, betul. Ini dikatakan sih juga sama Ibu Yustina bahwa anak-anak belajar dari pengalaman masa lalu orang tuanya. Walaupun pengalaman itu bisa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Betul. Dan kemudian Betul. bagaimana kita menyesuaikan. Di Iya. sini juga ada yang kita bicara tentang zaman ya, karena zaman ini Betul. berubah. Jadi kita Iya. juga akan melihat itu ke depan. Betul. Saya baca di sini, menurut saya sih ibu-ibu di sini, ibu bapak di sini memang mengatakan bahwa parenting itu penting karena zaman berubah, anak-anak juga mendapatkan sesuatu yang baru, yang up to date gitu ya. Jadi orang tua juga harus up to date karena itu parenting itu kan terus diperbaharui setiap saat. Gitu. Betul, Ibu. Ya? Oke, terima kasih Ibu Bapak atas tulisannya yang luar biasa ya di chat. Monggo, Mas Murdok. Ya. Masih mau ngomongin tentang parenting, Mas Murdok masih ada yang mau ya, dan begini Ibu, ya. Parenting itu kan sebenarnya kan bukan sesuatu yang instan. Betul. Jadi kalau saya memperlakukan anakku dalam tanda petik dengan baik, kemudian kalau saya kemudian memperhatikan anakku dengan penuh perhatian, seolah besok pagi lalu anakku menjadi orang yang memang seperti yang kita inginkan. Enggak. Maka di dalam buku saya, itu prinsip dasar di parenting, ya parenting itu sendiri, P-nya itu peduli. Orang tua harus peduli dengan anak. Peduli itu tidak hanya sekedar ngerti, tapi memberikan perhatian. Coba disimak kata perhatian. Di tengahnya ada kata hati. Kalau hatinya saya copot ada kata peran. Artinya ketika orang tua itu berperan sebagai orang tua, maka gunakan hati. Peduli itu bicara tentang hati. Ngerti anakku tuh terjadi seperti apa, anakku tuh mengalami apa. Lalu E-nya empati. Bisa memperlakukan anak memang seperti yang dia inginkan. Itu. Lalu yang R-nya respect. Tidak hanya sekedar menghargai secara fisik, tapi mengakui keberadaan anak. Jadi mengakui anak dengan segala kondisinya. Tidak pakai S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Karena banyak Bu sekarang untuk mengekspresikan bahwa saya mengakui anakku, respect terhadap anak, ada banyak syaratnya. Kalau nanti kamu dapat nilai baik, nah kalau kamu dapat juara, nah itu kan syarat. Ini Bu, ya. Jadi menurut saya Ibu, mengapa ini parenting kok betul harus menjadi kekuatan kita? Karena ini butuh waktu yang panjang. Maka ada yang mengatakan parenting is a journey. Jadi parenting itu perjalanan. Nah, titik akhirnya di mana ya? Titik akhirnya adalah ketika apa yang orang tua berikan kepada anak, ada outputnya. Outputnya diukur dari mana? Ya dari apa yang orang tua harapkan dari anak. Maka sekarang Ibu Ani, yuk kita sedikit bermain simulasi. Silakan Ibu Bapak menuliskan apa yang Ibu Bapak harapkan dari putra-putri Ibu Bapak. Silakan, boleh ditulis. Silakan Ibu Bapak, tuliskan di chat. Apa sih harapan Anda terhadap putra-putri Anda? Monggo. Apa saja harapannya? Iya. Bahagia saya mengharapkan anak saya nanti menjadi orang yang berguna. Nah, orang yang berguna itu lalu seperti apa konkretnya? Orang ya, yang sudah mulai banyak tuh Mas Murdok di luar biasa ini, waduh. Bahagia dan sebagainya. Ya, terus bahagia, pintar, mandiri, luar biasa. Jadi pribadi yang kuat, baik, punya kepribadian yang baik, bertanggung jawab, disiplin, jujur. Ya. Kemudian
Ibu Marlin mengatakan mereka bisa berdiri di atas kakinya sendiri atau mandiri ya. Oh iya, kalau Dengan berdiri di atas talentanya. kakinya orang lain namanya nginjek, Bu. Kalau berdiri di atas kaki orang lain hati-hati loh, Bu, namanya nginjek loh, Bu, hati-hati loh ya. Iya. Kemudian Mila mengatakan bahwa bisa mencapai cita-citanya dengan caranya dia sendiri. Wah, luar Ya, biasa. pengen anak saya mandiri, Ya, hidup benar dan baik menurut Ibu Maria. ya. Nah, ada lagi nih dari Ibu Ekowati nih Cakung. Saya ingin anak menjadi anak yang soleh, soleha, apapun yang Luar biasa. baik di dunia maupun akhirat. Ya. Ya. Kosta bilang bahagia, cerdas, mandiri. Ibu Sofina, anak menjadi orang yang mandiri, berjiwa sosial, cinta sesama, berguna. Fani beriman dan penuh kasih. Peggy bisa bahagia, berkat bagi orang lain. Rita mengatakan pengen anak yang beriman, mandiri, jujur, tanggung jawab. Semuanya bagus-bagus. Ya. Ya, monggo Mas. Baik, saya sangat setuju bahwa yang namanya harapan terus ideal. Dan bahkan harapan itu, Bu Ani dan ibu-ibu yang lain, itu sudah muncul sebelum anak kita lahir. Di dalam kandungan pun kita sudah berharap, nanti anakku kalau gede jadi anak yang pinter ya. Nanti kalau gede, kalau nanti anakku jadi anak yang ganteng ya. Bu Ani, mohon izin, dulu orang tua saya pun waktu saya di kandungan juga gitu loh, Bu. Nanti kalau anakku lahir, Bu, yang ganteng, kerucut kayak gini, Bu. Artinya ganteng loh, Mas Koeki. Iya, ini adalah harapan kita. Ini adalah tujuan yang mau kita capai ketika nanti kita mendampingi anak kita. Cuman mungkin yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang tua adalah, pernah nggak harapan kita ini kita sampaikan kepada anak? Pernah nggak gitu loh? Ini yang harus kita telusuri. Jangan-jangan kita hanya berharap, tapi kita tidak pernah menyampaikan harapan kepada anak kita, padahal anak kita nanti yang akan mewujudkan harapan kita. Inilah yang kadang terjadi konflik. Orang tua melakukan sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi anak nggak pernah tahu apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Anak tidak pernah diajak ngobrol, Mas, Lendo, Mama dan Papa ini pengen nanti kamu jadi anak yang sukses. Sukses apa toh, Ma, Pak? Sukses itu kalau kamu nanti baik kepada sesamamu, peduli kepada orang lain, rendah hati, mandiri. Nah, ini pernah nggak disampaikan kepada anak? Jangan-jangan orang tua hanya sekedar punya harapan, lalu tidak melihat bahwa kondisi anak belum tentu loh punya kemampuan seperti yang kita harapkan. Maka kemudian terjadi pemaksaan kehendak. Ada orang tua itu yang sejak kecil sudah mengharapkan anaknya nanti jadi ini. Padahal mungkin anak tidak didukung kemampuan untuk menjadi seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Maka kalau menurut saya, Ibu Bapak sekalian, maka untuk menjembatani bahwa orang tua punya harapan, lalu harapan dari orang tua ini yang akan menjalankan anak, perlunya komunikasi. Itulah yang kemudian saya sampaikan dengan namanya visi misi. Orang tua harus punya visi misi. Visiku untuk anakku seperti ini. Lalu dikomunikasikan, lalu kemudian baru kita bicara, untuk mencapai visi yang sudah saya tetapkan, maka saya perlu mendampingi anak untuk mendapatkan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Luar biasa. Itu, Bu Ani, ini saya masih belajar dengan anak saya. Iya. Maka setiap kali saya mengharapkan anak saya itu mau jadi sesuatu, saya berusaha untuk menyampaikan. Seringkali memang kita belajar dari anak kita, Mas. Karena
kita juga melihat bahwa ternyata yang kita dapatkan dahulu pada saat kita kanak-kanak, bagaimana orang tua mengasuh kita, itu tidak bisa sepenuhnya kita terapkan kepada anak kita. Jadi kita belajar dari anak yang hidup di zamannya sekarang. Nah, bagaimana kemudian kita bisa bijaksana. Di sini saya tertarik sekali dengan perkataan Mas Murdoch bahwa perhatian, empati, dan respect. Disitulah kita sebetulnya membangun makna parenting ini. Dari perhatian aja saya tadi benar-benar belajar dari Mas Murdoch, dari kata perhatian itu ada kata hati. Karena kemudian kalau hati itu hilang, digabungkan ada peran di sana. Jadi luar biasa ini Mas Murdoch, thank you banget. Dan parenting itu adalah sebuah perjalanan ya. Mas Murdoch, ini saya ada pertanyaan penting nih kalau memang Mas Murdoch sudah selesai dengan parenting ya. Sekarang ini kan semuanya serba borderless ya Mas ya. Nggak berbatas, nggak ada batas. Kemudian kalau saya mengalami ya, anak saya sekarang udah besar-besar ya, udah kuliah semuanya dan ada yang sudah mau selesai kuliah. Tapi saya ingat banget, kadang-kadang saya sering terkejut, kaget-kaget gitu dengan anak saya, karena dengan borderless-nya dunia ini, pengaruh kepada anak itu kemudian memang menjadi begitu gampangnya. Kadang-kadang kita jadi kalah pengaruh, ya. Kita seperti melihat ada hal yang terbentuk pada anak dan itu bukan dari kita. Rasanya, ini kayaknya bukan aku deh yang mempengaruhi. Seperti itu, ya. Nah, dalam hal ini Mas Murdoch, kira-kira bagaimana nih menurut Mas Murdoch tentang pengaruh-pengaruh karena borderless itu? Monggo, Mas. Baik, Bu Ani, saya setuju bahwa eranya sekarang sebenarnya bukan hanya sekarang, ya, cuman karena kita ini sekarang merasa bahwa ada banyak hal yang bisa berpengaruh kepada anak karena hadirnya teknologi informasi ini loh. Sehingga saya mengatakan begini, ini kuat-kuatan pengaruh, kuat-kuatan pengaruh. Maka disitulah sebenarnya ketika pengaruh orang tua itu bisa berdampak kuat pada anak. Bukan berarti saya mengatakan bahwa anak tidak akan bisa dipengaruhi dari luar. Sangat mungkin bisa, tetapi anak masih mempunyai filter. Ketika dia mau memutuskan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya, dia mempunyai kesempatan untuk berpikir dulu. Ini yang saya bayangkan. Saya pun tidak bisa menjamin bahwa kalau saya sudah membiasakan anak-anak saya sejak kecil dengan hal-hal yang baik menurut saya, lalu kemudian anak saya itu akan 100% seperti apa yang sudah saya bentuk. Tetapi saya yakin ketika ada banyak pengaruh, kalau saya sudah menanamkan hal-hal yang baik sejak awal, anak saya mempunyai pondasi yang kuat sebelum dia mengambil keputusan yang mungkin bertentangan dengan apa yang sudah saya biasakan. Maka kalau seperti itu Bu Ani, memang kita harus mempunyai konsistensi, komitmen untuk terus membiasakan hal-hal yang nanti akan menjadi bekal anak dalam menjalani proses kehidupan di kelak kemudian hari. Maka kalau bicara tentang kebiasaan Bu Ani, ini dari Marcus Julius Cicero. Kebiasaan adalah kekuatan yang hebat. Kalau ini dari saya, membangun kebiasaan adalah investasi. Seperti orang menabung, tergantung apakah tabungan kita itu setiap hari kita tambahin, atau kita diamkan, atau bahkan kita ambilin. Yang lama-lama karena banyak kita ambil lalu habis. Artinya diambilin apa? Ada hal-hal yang tidak pernah kita maintenance pada anak. Itu kalau menurut saya itu adalah mengambil investasi. Tapi kalau setiap hari saya kemudian maintenance, itu saya bayangkan kita sedang menabung sesuatu. Dan saya yakin ini menjadi kekuatan anak ketika dia menghadapi yang borderless tadi. Pengaruh-pengaruh yang tidak ada batas itu.
Dan yang ketiga, ini memang proses. Bahkan begini Bu Ani, ada beberapa orang tua yang datang ke saya lalu mengatakan, Pak Murdo, aku udah gagal jadi orang tua. Loh kenapa kok gagal Bu? Orang tua anakku tidak seperti yang saya inginkan. Saya mengatakan, jangan merasa gagal sebagai orang tua ketika kita sudah memberikan sesuatu yang menurut kita baik. Ini bukan banyak orang tua yang kemudian merasa gagal, boleh merasa gagal kalau memang dulu tidak pernah berproses dengan anak. Lalu ketika anak kemudian menampilkan sesuatu yang di luar dugaan, waduh, kok aku dulu tidak. Sama ketika seseorang divonis, Pak, Bapak ini gulanya tinggi karena Bapak ini jarang olahraga. Lalu orang punya, oh iya, dulu aku nggak pernah olahraga ya. Tapi kalau saya sudah melakukan upaya-upaya, kemudian ada sesuatu yang terjadi di luar upaya, ya mungkin saya bisa mengatakan anak mempunyai pilihan-pilihan lain. Dibandingkan kita tidak pernah melakukan apa-apa, lalu terjadi sesuatu kita baru mengatakan, waduh, kok dulu aku nggak pernah negur dia ya, kok dulu aku terlalu memanjakan ya, kok aku seperti itu Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang yang Ibu katakan borderless tadi, saya sangat setuju. Tetapi saya yakin-yakinnya, kalau pengaruh kita sebagai orang tua kuat, lalu kita hidupi terus-menerus, kita tanamkan terus-menerus, paling tidak anak akan mempunyai kekuatan untuk menolak hal-hal yang mungkin tadi di luar yang kita inginkan. Begitu Bu Ani. Wow, luar biasa Pak. Ya. Sebelum dilanjutkan Pak, di sini saya lihat Ibu Diah Ayu Kusuma Sukti mengangkat tangan. Monggo Ibu. Monggo Bu. Ibu Diah. Ya, terima kasih Bu. Bapak mohon maaf dan Bu podcast saya belum bisa menyalakan videonya karena si kecil nggak mau kalau saya pakai kerudung. Nggak apa-apa, yang penting suara Ibu terdengar jelas kok Bu. Ya. Okay. Ini Bapak yang mau saya tanyakan, ini beberapa hari yang lalu sebetulnya si kecil itu mulai suka mengambil uang dari dompet kami tanpa izin dan finalnya ketika dia mengambil, kan dia punya beberapa teman gitu ya, kami punya tetangga satu, saya tinggal di perumahan baru Bapak, jadi tetangganya masih satu dan cukup dekat dengan teman yang jauh sebetulnya usianya. Si temen itu sudah kelas 4 SD, sementara putri saya kelas TK gitu. Nah, finalnya itu adalah ketika dia ngambil uang buat disimpan. Ya memang pada akhirnya dikembalikan gitu. Cuma yang ingin saya tanyakan gitu kan, setiap hari juga sudah dibilang, Dek gak boleh lo ngambil yang bukan milik kamu gitu ya. Nggak boleh yang begini dan begitu. Tapi ternyata itu berulang terus. Nah, kebetulan si kedua ini, putri saya yang kedua ini memang tipikalnya mungkin karena masih usia 5 tahun ya Pak, jadi ya nggak bisa dikasih tahu, terus kalau dikasih tahu itu sukanya melawan dan ya karakter anak usia 5 tahun lah ya yang seperti itu gitu. Kami sudah berusaha untuk menjelaskan, sekali dua kali juga sudah kami kasih hukuman untuk tidak diberi uang jajan dan lain-lain, sudah koordinasi dengan suami, kebetulan suami saya juga konsen dengan parenting gitu. Beliau tidak pernah menyuruh saya yang anak-anak urusanmu, aku kerja, tidak pernah seperti itu. Sepanjang saya menikah dengan beliau ya kita ngurus anak berdua gitu. Kita ngurus anak berdua, cari uang berdua gitu. Yang mau saya tanyakan bagaimana memutus perilaku buruk. Karena ini kan kebiasaan yang harus diakhiri gitu, mumpung masih usia 5 tahun gitu. Itu bagaimana Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya ponakan ya Pak yang remaja gitu. Sebetulnya
banyak problem gitu. Tapi ketika mau menyampaikan ke orang tuanya, kalau ada beberapa pola asuh yang kurang tepat itu tidak ini. Jadi lebih cenderung ke menyalahkan anaknya. Dan selama ini saya sebagai tantenya kan mendampingi kalau apa yang dia lakukan itu benar, turuti orang tua dan lain-lain. Tapi sepertinya mendal karena setiap ini orang tuanya cenderung sering verbal sering kamu gitu aja mas nggak bisa dan lain-lain. Jadi gimana sebagai pihak ketiga untuk membackup si anak ini, karena sebetulnya dia pinter banget. Karena saya tahu gitu perkembangannya waktu dia kecil gitu ya, tapi sekarang itu enggak terlihat, belajarnya males, nilainya ini dapat sempat nggak naik kelas dan lain-lain. Itu sempat saya bikin kok bisa gitu. Itu bagaimana membackup itu aja Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Diah. Monggo Mas Nurdin mau dijawab langsung Pak? Ya Bu Diah kelihatannya itu saja, tapi ini jawabannya bisa 2 hari Bu Diah. Bu Diah, nanti Bu Ani tolong juga menambah Bu Ani ya. Ya. Saya akan concern kepada perilaku yang berulang. Biasanya kalau ada anak yang lalu melakukan hal-hal yang berulang, biasanya di situ ada unsur menikmati. Nah, karena kalau tidak menikmati, nggak mungkin dia akan melakukan hal itu secara berulang-ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku yang diulangi lalu dinikmati bisa jadi karena ada proses mencontoh. Saya nggak ngerti mencontoh dari siapa, bisa jadi mencontoh dari tontonan atau mencontoh juga dari orang-orang di sekitarnya, bisa jadi ya. Maka begini Bu, ini menurut bayangan saya, kalau cara memutus perilaku itu kan kita bisa melalui 2 pintu. Yang mau diputus adalah cara berpikirnya atau perilakunya. Tetapi kalau anak 5 tahun saya rasa memutus cara berpikirnya itu masih susah. Maka kalau menurut saya yang bisa diputus adalah perilakunya dulu sebenarnya. Tadi Ibu sudah mengatakan sebenarnya Ibu sudah berupaya mendisiplinkan dengan berbagai macam cara. Cuman kalau cara mendisiplinkan itu tidak cukup efektif mengubah perilaku, mungkin kadar tadi, cara untuk mendisiplinkan mungkin yang pertama bisa ditingkatkan atau bisa diganti dengan cara yang lain. Mungkin ya begini ya, mungkin. Atau bisa juga misalnya kalau kita mau sedikit merubah cara berpikirnya, menjelang tidur mungkin Ibu mengatakan hal-hal yang tadi tentang itu. Karena ini pernah saya lakukan pada anak saya yang kelas 1 SD waktu itu. Anak saya itu waktu itu trauma untuk ke sekolah. Lalu selama 1 bulan saya menjelang tidur saya katakan sekolah menyenangkan, ketemu teman menyenangkan, guru menyenangkan. Itu sedikit demi sedikit itu bisa kemudian memotivasi anak. Tetapi dengan catatan kita nggak bisa melepaskan untuk mengontrol perilakunya. Lalu yang kedua masalah putri yang anak remaja tadi, kalau menurut saya yang perlu dikonselingi orang tuanya dulu itu Bu. Orang tuanya perlu dikonselingi dulu, karena sumber masalahnya kan di situ sebenarnya. Karena ketika kita memperkuat anak, tapi lingkungan memperlemah, padahal yang memperlemah ini adalah figur yang powernya lebih kuat dibandingkan anak. Kalau menurut saya justru yang harus diberi penyadaran adalah orang tua. Penyadaran seperti apa? Ya coba diajak berpikir resiko-resiko yang mungkin muncul, atau kalau perlu berikan contoh konkret itu loh. Temenku anaknya yang setiap kali diomongi dengan verbal itu sekarang gila misalnya kayak gitu. Sekarang mau bunuh diri. Kadang-kadang mohon maaf Ibu,
saya pun merasakan kalau orang tua itu tidak di benchmarking, diberi contoh pembanding bahwa ada orang tua yang memperlakukan anak dengan tidak baik lalu jadi kayak gitu. Kadang orang tua itu tidak percaya. Kadang-kadang orang tua itu pengen nyoba, nggak mungkin masa cuman saya omongin kayak gitu aja. Banyak kejadian, Bu. Nah, kalau menghadapi orang tua seperti itu cuma saya tantang ya, kalau nggak percaya buktikan aja. Sampai satu jengkel gitu loh. Tidak hanya untuk orang tua yang kadang-kadang dengan istri saya juga begitu saya. Kalau kamu terus-teruskan cara ngomongin anakmu kayak gitu, aku nggak mau tanggung jawab loh kalau anakmu terjadi apa-apa loh. Iya, saking jengkelnya begitu kan. Sebenarnya istri saya juga ngomongin dengan saya, kamu kalau ngomong dengan anakmu kayak gitu, bulu. Akhirnya anaknya main enak malah kita berantem sendiri. Wah, ini jadi masalah. Ya. Silakan Bu Ani kalau mau tambahin Bu Ani. Mas Muda berani sama istrinya begitu. Oh, ya tergantung bulannya apa Bu. Ya, kalau tanggal muda saya berani, tanggal tua saya nggak berani Bu. Iya, Ibu Dia. Kadang-kadang untuk yang kedua ya, jawabannya kedua, kadang-kadang memang ada toxic parent ya. Jadi memang orang tuanya sendiri menjadi toxic karena dia tidak memahami bagaimana anak, kan setiap anak berbeda. Nah, kemudian dari toxic itu memang yang paling berbahaya adalah dari verbal, dari kata-kata. Itu yang kemudian semakin merusak anak. Jadi kalau ibu pengen seperti yang dikatakan Mas Murdoch, memang yang harus diintervensi adalah orang tuanya dulu. Kalau ini adalah saudara ibu atau sepupu ibu ya, orang tuanya, mungkin kita mesti berbicara dulu sama dia. Karena kita nggak bisa langsung mengintervensi pola asuh dari keluarga lain, biarpun itu saudara kita. Padahal kita tahu bahwa yang terjadi itu bisa merusak anak remajanya. Nah, karena itu Ibu mungkin seperti yang dikatakan Mas Murdoch, kita masuk dan kita lihat bahwa toxic parenting itu saat ini sedang sangat apa ya, istilah saya kok pengen bilang terkenal kok kayaknya nggak enak gitu ya, tapi banyak sekali yang membuat hal ini menyulitkan anak karena lingkungan di sekitarnya gitu. Jadi menurut saya orang tuanya dulu yang diintervensi gitu. Sementara kalau yang tadi anak ibu yang mencuri, sebenarnya sih bukan mencuri, mengambil uang, tetapi mengambil uang tidak dengan izin. Nah, itu kemudian dijelaskan. Kita bisa berbicara kepada anak kecil seperti berbicara kepada orang dewasa. Dia harus tahu bahwa itu salah. Dia harus mendapatkan resiko terhadap perilakunya itu. Nah, pada saat dia mendapatkan resiko, lama-lama anak belajar. Oh, ternyata kalau aku ngambil orang tuaku nggak suka ya. Kalau orang tuaku nggak suka, aku nggak bisa dapat ini ya. Nah, anak kecil belajar dari situ menurut saya, gitu ya. Oke, Mas Murdoch, ini mau jelasin apa saya bisa ke pertanyaan selanjutnya? Ini sebenarnya yang tadi Ibu sampaikan tadi, inilah pengaruh-pengaruh yang kemudian bisa membangun kebiasaan-kebiasaan anak kita dari teman, medsos, sekolah, televisi, figur tertentu, orang tua. Maka selalu saya katakan, orang tua inilah yang akan memperkuat anak ketika menerima pengaruh-pengaruh dari berbagai macam pihak. Ya, setuju. Ini saya rasakan benar kok. Saya rasakan benar. Ya, jadi kita tidak bisa lalu mengatakan bahwa biarkan anak berkembang dengan sendirinya. Bahkan tadi saya katakan, ada anak yang lalu mewakilkan dirinya pada figur tertentu. Hati-hati, karena figur tertentu bisa jadi mempunyai nilai-nilai tertentu yang mungkin tidak seperti nilai yang kita miliki, yang ingin kita tanamkan pada anak. Ini yang kadang-kadang lalu kita merasa, oh, kok setelah anakku kemudian di sana kok jadinya seperti ini ya? Ya karena memang nilai yang dibangun berbeda. Maka yang namanya parenting itu tetap yang menjadi tanggung jawab utamanya adalah orang tua. Suka nggak suka, mau nggak mau, punya waktu nggak punya waktu, harus ini. Ya. Saya bisa ngomong kayak gini setelah saya punya anak, Bu. Ya. Waktu saya belum punya anak, belum menikah,
saya tuh diminta untuk berbicara parenting, saya selalu menolak. Karena saya tidak bisa menghayati. Begitu saya punya anak, oh iya ya, betul. Saya belajar bener Bu, saya itu bisa bercanda dengan anak saya itu belum lama ini. Benar. Ini dan ternyata dampaknya luar biasa ketika anak bangun tidur, saya berupaya untuk memeluk, untuk mencium. Dampaknya enak. Dulu ketika anak saya masih kecil, kalau nangis itu rasanya saya itu, gitu Bu. Sekarang saya nikmati, ya meskipun ini deg-deg tapi wajah saya bisa senyum gitu loh. Kalau dulu enggak Bu. Kalau dulu ketika saya asam lambung saya kumat, saya selalu udah awas hati-hati, jangan deket bapak. Bapakmu asam lambungnya baru meningkat ini. Sekarang saya nikmati Bu. Lah, ini memang harus diupayakan gitu loh. Parenting itu bukan teori terapan, bukan rumus, bukan resep masakan. Nggak bisa. Bukan kemudian kalau saya melihat, oh tetangga sebelahku cara negur anaknya seperti ini, lalu kita ikut-ikutan seperti caranya dia, lalu hasilnya sama. Enggak, gitu loh. Jadi jangan membandingkan kita dengan keluarga yang lain. Ya. Oh, keluarga di sana itu kalau suara dibentak. Wah, kita ikutan bentak, bubar. Baik Mas Murdok, yang disampaikan Mas Murdok banget sih Bu, ini kok malah saya semangat sendiri. Oh, kayak kita diomelin jadinya. Memang Kita diomelin ya sama Mas Murdok. semangatnya Bu. Ini setara dengan yang dikatakan oleh Pak Muhammad Akbar ya, bahwa gimana kita harus memanage stres. Sementara kita kan stres di kantor, Pak, nggak ada cara lain. Harus di rumah tuh nggak ada alasan stres. Jadi bagaimana kita mengendalikan itu, tadi Mas Murdok lepaskan, dan kemudian kita bersama anak. Karena biar bagaimanapun orang tua adalah akar dari semua hal baik yang harus diberikan kepada anak. Harus diberikan ya. Jadi mungkin orang tua punya hal buruk, jangan diberikan kepada anak ya. Mas, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Karina. Anak saya remaja mulai bergantung pada gadget, walau sudah dibatasi untuk sekolah. Tapi seringkali dia bohong, ya. Dia memenuhi hasratnya bermain gadget. Nah, gimana nih? Karena dibatasin, malah nyuri-nyuri. Nah, ini ada berkaitan nggak dengan habit? Mas, jelaskan, silahkan. Begini Bu, dibatasi tapi tetap nyolong. Maka sebagai orang tua, gimana caranya nggak nyolong? Diawasi. Gimana yang menjadi sumbernya apa? HP-nya diambil kalau perlu. Harus tegas ini. Harus tegas Bu. Kalau nggak tegas, nanti akan muncul kebiasaan-kebiasaan yang awalnya di pembiaran. Maka tadi saya katakan, orang tua harus tahu betul apa sih yang dilihat oleh anakku, apakah betul dia mengerjakan tugas. Lah kadang-kadang Bu, anaknya main HP, orang tuanya juga main HP. Loh, anaknya di ruang tidur, orang tuanya di ruang tidurnya juga. Nah, gimana kita mau bisa kontrol? Maka kalau menurut saya, bateri saja ketika itu ambil. Nah, kalau memang sudah tidak bisa dibatasi dengan kesepakatan, tapi sebaiknya yuk dibangun komitmen, bangun kesepakatan. Bukan berarti hanya tinggal kesepakatan, dipantau. Ini yang kadang-kadang lalu kita boleh membangun kepercayaan kepada anak itu boleh, tetapi kita tidak boleh melepaskan karena seringkali ada batas-batas yang sudah kita sepakati, oh anak melanggar. Disitulah kehadiran kita harus nyata. Kalau menurut saya begitu Bu. Banyak orang yang mengatakan, aduh Pak ini begini. Yang namanya teknologi informasi memang dibutuhkan, tetapi tetap harus ada batas-batas kapan anak bisa dilepaskan, kapan anak masih di bawah pengawasan kita. Saya rasa ini penting Bu Ani. Saya setuju Mas Murdok. Ini seperti juga mungkin curhatnya Ibu Mangyasi ya tentang bagaimana nih cara kita untuk terus konsisten. Karena kita kadang-kadang juga sibuk ya dengan pekerjaan, jadi lupa nih ngingetin anak, dan anak masih kecil, jadi harus sering diingetin.
Nah, nggak tahu nanti Mas Mudok gimana, tapi kalau buat saya nggak ada itu. Ya, Memang harus konsisten. Saya ya, pernah memang saya punya pengalaman bagaimana mendisiplinkan anak dengan gadget. Begitu dia, saya udah lihat nih, kalau dia asik main gadget itu emosinya jadi tidak terkendali. ya, Dan itu kemudian memang ada waktu itu yang saya lakukan adalah saya menyediakan satu basket, itu saya ingat banget anak saya masih SD sama SMP. Saya menyediakan satu keranjang, saya bilang jam sekian tolong gadget taruh di situ. Tapi bukannya cuma dia yang ditaruh, jangan taruh situ, kita orang pun tua. juga naruh Ya, di situ pada jam itu. Saya sebetulnya menderita sekali. Cuman ya, itulah cara kita konsisten. Jadi betul. istilahnya itu apa Mas? Istilahnya family support system. Ya, Ya, jadi semuanya terlibat di dalamnya. ya, Jadi Ibu Mangyasi, kalau kita pengen konsisten, memang kita harus punya kesadaran. ya, Gitu. Karena buahnya itu nggak enak Bu kalau kita nggak konsisten. Ya, itu. Mas Murdok nih saya bacakan satu ini ya, mungkin agak ringan tapi mungkin perlu juga nih. Apakah efektif ya dengan diberi ucapan atau diajak bicara saat malam mau tidur? ya, Dan yang biasa disebut dengan pillow talk itu loh terhadap anak yang sudah SD. Karena kan sudah melewati golden age-nya. Nah, ini kayak ini metodenya nih golden age. Apa? Pillow talk. Kalau saya bisa dicoba, Bu. Bisa dicoba. Silakan, Bu, bisa dicoba. Bisa dicoba. Ya kadang-kadang orang membatasi seolah-olah kalau sudah melampaui golden age itu lalu tidak bisa kita coba, Bu. Saya juga waktu mencoba kok, Bu. Mencoba kok saya. Kadang-kadang begini, ada hal-hal yang justru kita harus berani menerobos teori-teori yang sudah ada kalau menurut saya. Siapa tahu muncul teori baru loh, Bu. Kalau orang mau ternyata orang itu menanamkan value itu efektifnya itu menjelang tidur. Lah kalau ibu misalnya mencoba menjelang mandi malah efektif, masih akan lakukan, Bu. Loh, bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Manusia itu kan dinamis, Bu. Plastis gitu loh. Lalu tidak bisa lalu diberi dengan pendekatan yang ini mesti hasilnya seperti ini. Tidak, maka selalu saya katakan parenting itu bukan rumus, bukan resep masakan. Parenting adalah perilaku, kebiasaan yang kita munculkan yang bersifat situasional. Ya inilah parenting keluarga kami, gitu loh. Ya, setuju. Kira-kira begitu. Betul, Ibu Paramita. Jadi sebetulnya pillow talk itu adalah satu metode, ya bisa dilakukan. Coba aja mau anak umur berapa kadang-kadang bisa. Walaupun memang kalau lebih besar, jadi anak jadi males kan. Nah, saya termasuk yang mengubah cara itu. Yang tadinya saya ngobrol-ngobrol di tempat tidur karena dia masih ditemanin. Akhirnya setelah besar kita ngobrolnya di meja makan. Jadi saya punya, apalagi di pandemi ini enak banget nih. Pasti kalau makan siang bisa bareng, makan malam tergantung karena ternyata kalau makan malam justru kita banyak aktivitas ya selama pandemi ya, dan itu bisa berbeda. Tapi kalau makan siang kita dan bisa bareng dan disitulah kita talk, disitulah kita berbicara, gitu ya Ibu Paramita ya dari tambahan dari penjelasan Mas Murdok. Terus ini ada Mas, mungkin ini saya bisa bantu jawab. Bagaimana ya agar anak konsisten melakukan hal yang baik walaupun tidak dikontrol orang tua? Saya cuma bilang begini Ibu Bapak, pertama kali harus kita yang konsisten. Karena konsistensi anak itu menurut saya, dan nggak tahu Mas Murdok nanti bisa itu tergantung dari konsistensi kita sebagai orang tua. Nah, itu yang pertama akan dicontoh, kedua yang akan dirasakan oleh anak. Pada saat dia konsisten, kemudian kita reaksinya apa? Nah, itu yang akan belajar ya sebagai satu kebiasaan. Gitu kira-kira. Oke, Mas Murdok mungkin dilanjutkan dulu sebelum nanti kita menjawab pertanyaan dari Ibu Agnes. Iya, baik. Ini Bu Ani yang saya katakan tadi, mengapa ke orang tua, ayah dan ibu, suami dan istri harus mempunyai visi misi yang sama. Dan disinilah yang tadi saya katakan harus ada komunikasi, konsisten, komitmen. Menjawab apa yang Ibu ceritakan tadi, betul sekali. Konsistensi itu yang harus memunculkan kita dulu sebagai orang tua. Kita harus memastikan bahwa saya konsisten dulu. Contoh,
kami di rumah ini selalu menanamkan, kalau makan nggak boleh sambil tiduran. Apa yang terjadi? Saya pernah mencoba tidur sambil makan. Anak saya yang paling kecil, umur 4,5 tahun, lalu mengatakan, Bapak, nggak boleh tidur, ayo bangun. Artinya apa? Ternyata konsistensi yang kemudian kita ulangi terus-menerus, anak itu bisa merekam kok. Bisa merekam. Maka sebenarnya konsistensi ini akan kuat ketika saya selalu memberikan sesuatu dengan ucapan, lalu yang saya ucapkan itu yang saya lakukan. Itu akan semakin memperkuat anak untuk mempunyai konsistensi, sehingga tadi ketika figur bapak dan ibu tidak ada di rumah, nilai-nilai yang pernah kita tanamkan masih melekat pada diri anak. Contoh, ini contoh konkret. Kalau anak itu konsisten kita ajari, Dek, kalau kemudian diberi sesuatu harus terima kasih ya. Sebaliknya ketika anak memberikan sesuatu kepada kita, kita juga mengucapkan terima kasih. Dan itu kita biasakan. Nanti anak akan terbiasa dengan siapapun dia akan menggunakan hal itu. Dek, kalau mau sesuatu harus izin dulu ya. Dan itu kalau konsisten kita juga melakukan, mencontohkan terlebih dahulu. Anak nggak usah diperintah, tahu akan melakukan itu kok. Nah, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, tapi anak bisa merasakan, oh iya ya, bahwa hal ini juga dilakukan oleh bapak ibuku. Ini butuh contoh yang konkret. Cuman masalahnya kan kadang-kadang banyak orang tua, bisa jadi termasuk saya, hanya banyak melarang sesuatu, mengharapkan sesuatu, tapi kita tidak pernah memberikan contoh bagaimana hal itu sebaiknya dilakukan. Kira-kira begitu, Bu Ani. Ya. Luar biasa, Mas. Saya setuju sekali tentang konsistensi ini ya. Jadi memang visi misi kita sebagai orang tua itu memang membantu kita membawa arah kita kemana ya sih. Itu juga yang membedakan antara anak kita dengan anak tetangga lah gitu kira-kira ya. Tergantung bagaimana budaya di rumah ya. Betul sekali. Baik, mau lanjut lagi atau bisa? Lanjut aja Bu, ini cuma nyimpul-nyimpulkan dari yang tadi sudah kita bahas di awal kok. Nah, ya ini cuma untuk menunjukkan bahwa saya itu ada slide-nya gitu loh Bu. Kalau udah kita bahas di awal nih Bu ya. Pertanyaan dari Ibu Agnes ini menurut saya menarik ya, karena ini mungkin jadi masalah banyak orang yang punya anak lebih dari satu ya. Jadi bagaimana sih dalam mengedukasi? Nah ini masalah habit juga sebenarnya, kebiasaan efektifnya dari anak ya. Mengedukasi preteen ya, maksudnya anak pra-remaja yang sering bullying secara verbal, artinya sering mungkin ngatain, ngeledekin adiknya gitu ya, yang masih kecil, karena kan seringkali ini bisa menjadi luka batin kali ya Mas. Nah kira-kira gimana Mas nih kalau anak masih pra-remaja begini? Waduh, lah begini Bu ya, justru saya melihat apakah yang diucapkan yang tadi, pra-remaja tadi ini bentuk bullying, atau justru dia ingin menunjukkan kedekatan dengan adiknya gitu loh. Nah, ini yang harus kemudian kita dalami, itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang diungkapkan oleh yang pra-remaja tadi kepada adiknya itu menimbulkan reaksi-reaksi tertentu dari adiknya. Nah, maka orang tua ini juga harus paham. Misalnya, ketika kakaknya mengatakan sesuatu pada adiknya, ketika adiknya mendengar itu lalu adiknya menjadi marah atau kemudian menjadi menjauh dengan kakaknya. Berarti ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kalau ini diterus-teruskan, bisa jadi ini menjadi bibit awal dari luka batin adik kepada
kakaknya. Bisa jadi. Yang ketiga Ibu Bapak sekalian, kalau memang itu menjadikan si adik merasa tidak nyaman, bisa jadi nanti ini akan menjadi sesuatu hal yang akan dilakukan oleh adiknya pada orang lain gitu loh. Karena saya merasa tidak nyaman diperlakukan oleh kakakku, mau bales nggak berani, lalu saya balesnya kepada pihak lain. Bisa kepada temennya, bisa kepada bisa kepada orang tuanya dan sebagainya. Maka kalau menurut saya harus dipastikan dulu, apakah tadi bullying dari kakaknya kepada adiknya ini memang betul-betul bullying, atau ini sebenarnya tanda bahwa aku dekat dengan adikku. Dan yang kedua tadi coba dilihat reaksi dari adiknya. Apakah ketika mendengar atau mendapat perlakuan itu lalu ada reaksi-reaksi tertentu. Kira-kira begitu Bu Ani. Iya, berarti masalah belum selesai nih Bu Agnes. Kita mesti cek dulu apakah itu benar bullying. Karena memang kalau bullying jadi berbahaya. Ya. Tapi jangan-jangan itu ekspresi ekspresi kasih sayang ya. Jadi saya ingat nih, benar Mas Mudok, thank you banget. Saya ingat dulu waktu anak-anak saya masih kecil, anak saya kan laki sama perempuan waktu masih kecil. Saya selalu mengatakan, kok gitu mengekspresikannya? Terus saya bilang, oh itu ekspresi kasih sayang ya. Adanya, enggak, dia jahat gitu kan. Terus masnya ketawa-tawa, ada yang marah. Jadi yang besar hanya bermaksud ngeledek-ngeledek, bercanda lucu, yang kecil marah. Nah, kemudian saya tentunya bicara dulu kepada yang besar, bagaimana caranya mengelola perasaan adiknya gitu ya. Jadi itu memang perlu waktu, Bu. Nggak bisa sambil lalu. Untuk memastikan yang terjadi itu benar-benar bullying atau ekspresi anak-anak lah ya gitu ya, kira-kira yang terjadi gitu ya. Dan kalau memang bullying, nah ini yang mesti diberesin sebetulnya, dikasih tahu bagaimana dampaknya. Tentunya dari yang paling besar dulu, paling besar yang dikasih tahu. Begitu ya Ibu ya. Baik Mas, silakan dilanjutkan karena ini kita masih 20 menit lagi jam 10. Ya, baik. Materinya masih banyak. Sehingga Bu Ani dan Ibu Bapak sekalian, karena tema hari ini adalah bagaimana menanamkan kebiasaan, maka ada proses bagaimana kebiasaan itu kita tanamkan. Saya gampangkan dengan konsep matamu. Manya itu apa? Leni harus mendorong kemauan kepada anak untuk melakukan kebiasaan itu. Berarti apa? Ada suasana yang menyenangkan. Karena biasanya kalau anak itu senang melakukan sesuatu, maka lalu akan terdorong untuk mengulangi. Maka yang perlu didorong adalah anak mau dulu melakukan itu. Membangun iklim-iklim yang kondusif. Maka ini perlu relasi yang nyaman antara anak dan orang tua. Yang kedua adalah tahu. Tahu itu mulai dari mana ya? Anak akan melihat, mendengar dari sesuatu. Lalu akan membentuk pengetahuan anak. Oh ya, aku kemarin melihat ibuku itu ngasih nasi bungkus kepada tukang sampah. Oh iya, tadi malam aku mendengar ibuku mengaji. Oh iya, aku tadi malam mendengar bapakku berdoa dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengalami sendiri. Berilah kesempatan pada anak untuk mengalami apa yang dia lihat. Maka perlu pendampingan dari orang tua. Ini loh, kalau nanti tukang sampah itu lewat, yuk kita kasihkan sesuatu. Perlu contoh konkret, cuman masalahnya Bapak sekalian, proses ini tidak hanya terjadi untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang tidak baik pun prosesnya juga melalui ini. Ada anak yang kemudian memiliki kebiasaan buruk. Ternyata dia menikmati ketika dia melihat figur-figur tertentu mengatakan itu.
Dia melihat ketika figur-figur itu melakukan itu bagus sekali. Maka selalu saya katakan bahwa kebiasaan itu bukan sesuatu yang bersifat genetik, tapi bisa dipelajari. Proses belajar, social learning. Jadi bagaimana anak belajar dari yang dia lihat, dari yang dia dengar, dari yang dia lakukan. Lah, itu dari mana? Biasanya dari orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Kalau kita bicara tentang konsep keluarga, ya sebagai orang tua, kita perlu bertanya, jangan-jangan anakku punya kebiasaan seperti itu, memang belajarnya dari saya. Kadang-kadang kita ini ngajari anak tanpa kita sadari, Bu. Ini yang terjadi. Saya merasakan betul ini. Kadang-kadang kita ini memberikan sesuatu pada anak, menanamkan kebiasaan pada anak melalui hal-hal yang tidak kita sadari, dengan hal yang spontan, refleks, dan itu terjadi berulang kali. Nah ini loh, anak belajar, aduh nikmat betul ya kalau bapakku kalau ngomong dengan adikku dengan kata-kata yang kasar. Bisa jadi, oh iya enak banget ya kalau bapakku bertengkar dengan ibuku melempar piring, bapakku melempar kursi, bapakku mau ngangkat TV nggak jadi karena mahal. Nah, ibuku mau ngangkat kulkas nggak jadi, nggak kuat. Nah, bisa jadi, bos sekalian. Ini kira-kira begitu. Maka Bu Ani, kalau kita bicara tentang habit, ini bukan keturunan. Jadi kita tidak bisa berbangga, wah aku ini orang baik, mesti anakku baik seperti dirimu. Belum tentu. Tergantung dari apa yang dipelajari oleh anak. Kira-kira begitu, Bu Ani. Terima kasih banyak Mas Modok. Ini menurut saya matamu ini benar-benar membuka mata kita ya. Jadi dari sini jelas sekali bahwa proses penjiplakan ya, proses modeling ya. Modeling betul. Proses modeling ini memang akhirnya terjadi. Jadi ya, itulah mengapa kita kemudian belajar parenting, karena kemudian kita harus menjadi role model. Nah, role modelnya itu dengan kesadaran, jangan tidak sadar gitu ya. Kesadaran itu artinya memang kita mau membentuk ini supaya anak memodel kita. Ya. Nah, di dalam membentuk kebiasaan ini memang kita harus matamu itu tadi. Tadi apa Mas nanya apa? Mau dulu. Mau. Kan minat kepada anak. Betul. Nah, jadi setelah itu ya. Kemudian bentuklah pengetahuan anak dengan memperlihatkan hal-hal yang baik. Yes. Lalu yang ketiga mampu itu melakukan. Yes. Beri kesempatan untuk mengekspresikan, untuk secara konkret anak bertindak, gitu loh Bu. Ya. Jadi mau, kemudian tahu, kemudian tahu, kemudian mampu. Konsep matamu Bu, ya. Ibu bapak ini penting sekali ya. Matamu, bukan matamu, nah itu lain ya matamu. Dagadu. Iya, dagadu Bu, ya. Ya. Jadi itulah Ibu Bapak ya, jadi bagaimana kita kemudian membangun kebiasaan pada anak, mau tidak mau harus pakai proses. Iya. Ya? Oke, ini belum ada pertanyaan lagi, belum ada Mas, lanjut dulu Mas. Belum ada, kalau begitu Bu, ini kalau nggak salah slide terakhir, sehingga Ibu Bapak sekalian, ada proses-proses yang bisa jadi ini menjadi dasar untuk menanamkan kebiasaan. Yang pertama, memang kadang-kadang kebiasaan itu harus dipaksa. Karena situasinya mengharuskan, suka nggak suka, mau nggak mau, harus punya kebiasaan seperti itu. Lalu yang berikutnya, maka proses dipaksa ini butuh aturan, butuh sistem yang disepakati oleh masyarakat keluarga tadi. Bapak Ibu juga harus sepakat dengan sistem yang dibuat. Kalau jam 7 itu adalah no HP, semuanya tidak pegang HP.
Ya ini harus ini mau nggak mau harus dipaksa oleh situasi. Yang kedua, lalu akan kemudian masuk ke terpaksa. Ya dari dipaksa, ya aku terpaksa melakukan. Karena kalau tidak melakukan, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus saya terima. Ya, bisa jadi awalnya saya terpaksa. Ya sama, ketika pandemi orang dipaksa pakai masker. Lalu orang terpaksa pakai masker. Maka dalam terpaksa ini perlu kita sharingkan, perlu kita sampaikan dampak-dampak yang nanti akan menguntungkanmu kalau kamu melakukan ini. Gitu loh. Lalu kalau hal itu terjadi, maka kemudian orang akan biasa mulai melakukan adaptasi. Dan pada akhirnya inilah yang kemudian akan menjadi habit. Karena sudah menjadi hal-hal yang kalau saya nggak melakukan ini, rasanya ada yang kurang. Dulu sekarang orang pakai masker sudah habit itu. Begitu pergi lupa, kok mukaku kok ISIS ya, ternyata belum maskeran, ambil masker gitu loh. Sama dulu waktu disuruh pakai helm berat, sekarang begitu mau naik motor nggak pakai helm, rasanya ada sesuatu yang kurang. Maka sebenarnya proses tertinggi dari sebuah kebiasaan kalau sudah diinternalisasikan dalam dirinya, dan diri anak. Akhirnya apa? Artinya apa? Sudah menjadi nilai hidup pada diri anak. Maka tadi yang dikatakan, meskipun figur orang tua tidak ada di sampingnya, nilai itu masih selalu dimiliki oleh anak. Bahkan ketika nanti anak sudah dewasa, nilai-nilai itu masih selalu dihidupi. Kira-kira begitu, Bu Ani. Ya, terima kasih banyak, Mas Murdo. Ini saya belajar banyak ya dari sini, biarpun anak saya juga udah besar-besar, tapi ternyata parenting itu juga masih terus berlangsung. Ya. Anak-anak sudah besar dengan tema-tema yang berbeda, tapi pembiasaan itu ternyata nggak pernah ada habis-habisnya. Nah, Mas Murdo, sebelum nanti menutup, saya tuh pengen tahu kan, kemarin bukunya yang paling akhir itu kan menurut saya bagus banget. Iya. Bukunya Mas Murdoch, tapi kan sebenarnya banyak banget ya, yang ada 19 sampai ke 19 buku saya ya. Wah, luar biasa nih. Mas, aku pengen tahu dong cara, mungkin bisa di sini dikasih tahu ya, pengen beli, apakah bisa langsung ke Mas Murdoch atau memang hanya bisa di toko buku ya. Kemudian kalau misalnya langsung dari Mas Murdoch, mungkin bisa nggak dapat tanda tangan dari penulisnya? Oh iya, Bu. Bu Ani, kalau buku saya yang terbaru judulnya ini, Parenting Itu Penting, itu buku ke-19. Dan ini tidak dijual di toko bangunan, Bu. Nggak ada, di toko bangunan nggak ada ya. Di toko buku nggak ada, jadi bagi ibu bapak yang mau pesen bisa langsung ke saya, tidak apa-apa. Untuk Jabodetabek free ongkir. Wow. Ya. Nanti saya tanda tangani sendiri kalau ibu bapak memang berkenan untuk ditanda tangani. Ya, itu saja ibu bapak. Jadi nomor teleponnya berapa, Mas? Ini 0813 2687 3783. 3783. Ya, 0813 2687 3783. Sebenarnya buku parenting saya itu ada 3. Yang pertama adalah memaksimalkan potensi anak, yang kedua parenting with leadership, yang ketiga parenting itu penting. Cuman yang 2 sudah habis, udah lama itu. Yang masih ada stoknya ini pun tinggal sedikit karena saya nyetak 500, tinggal sisa sekitar 75 buku. Oh, oke. Jadi saya nanti ingatkan lagi di grup kalau Bapak mau parenting itu penting ya. Mas, sebelum tutup ini ada pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab dari Pak Sabit ya. Kang Murdoch izin bertanya. Yang termasuk dipaksa bangun subuh, ya gimana caranya? Maksa anak bangun subuh. Ya kalau memang itu menjadi tuntutan dan memang itu sesuai dengan value yang ingin Bapak bentuk, menurut saya tidak ada salahnya.
dengan catatan cara-cara untuk memaksa ini yang perlu kita pertimbangkan. Cara-cara yang bisa diterima anak. Atau kemudian mungkin bisa menjadi komitmen dengan anak. Ya daripada besok dibangunin bapak, yuk gimana caranya supaya kamu bisa bangun. Ketika anak tidak bangun, ya bapaknya mulai membangunkan. Tidak apa-apa, Pak, menurut saya. Tidak apa-apa. Asal dengan cara-cara yang bisa diterima oleh anak, ya. Gitu, Pak. Kalau menurut saya, kalau untuk sesuatu yang baik, dan itu berdampak pada anak, saya rasa memang mungkin awalnya harus dengan paksaan. Tapi kalau anak sudah mulai terbentuk kesadaran, tolong paksaan mulai kita perlonggar, Pak. Sama ketika anak waktu makan, kita mengharapkan dia mau mencuci piringnya, mungkin awalnya ayo dicuci. Tapi begitu anak sudah dengan sadar sendiri mencuci, ya kita nggak usah mengatakan ayo dicuci, malah anak nggak jadi nyuci piring, Pak. Kira-kira begitu. Betul. Memang kita jangan jadi radio rusak buat anak. Ya. Tentang masalah bangun ini, saya punya pengalaman dengan anak saya yang pertama, ya. Dulu cara-cara membangunkan adalah dengan mematikan AC, Ya. terus kemudian saya membuka jendela keluar. Nah, itu anak saya biasanya udah mulai terganggu. Cuman setelah anak saya dewasa, lebih dewasa, dia protes dengan cara saya itu. Ya. Nah, terus saya bilang, jadi gimana dong cara kamu bangun pagi supaya ibu tenang, karena kan kuliah ya. Ya. Nggak usah dibangunin, aku udah tahu sendiri. Ya. Tapi ternyata benar, dia kemudian bisa. Jadi sebetulnya memang kita harus lakukan bahwa yang kita lakukan itu adalah demi dia. Nah, anak lama-lama setuju. Memang awalnya dulu dipaksa. Thank you banget, Mas Murdok. Thank you banget. Ini kita bisa. Sama-sama, Bu. Pengen dong statement terakhir, Mas. Atau mungkin sebentar sebelum saya tutup. Apakah masih ada pertanyaan dari Ibu Bapak? Nggak ada ya? Jadi sudah cukup ya. Jadi yang disampaikan Mas Murdok ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup padat, singkat, dan tapi mungkin kita sedikit-sedikit ya belajar Ibu Bapak di dalam parenting ini. Mas Murdok akan hadir lagi nanti tanggal 18 November tentang bagaimana luka batin, bagaimana mengobati. Nah, terima kasih Mas Sohib. Saya lupa. Bagaimana menyembuhkan luka batin pada anak. Nah, ini tanggal 18 November. Walaupun sebelum ini ada, Mas Sohib udah bikin belum flyernya yang 4 November? Sudah, Bu. Sudah. Nah, monggo. Kita 4 November, ada lagi parenting yang juga disiapkan oleh Mas Sohib. Tadi Mas Sohib bilang, tak bikin cepat flyernya ya. Nah, wes belum nih. Nah, ini dia. Jadi ini adalah tema kita untuk yang tanggal 4 November, membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Ini memang judulnya general banget, tapi nanti kita akan mendapatkan pembicara yang menarik ya, Ibu Evi, dan kemudian dilanjutkan lagi di tanggal 18 November adalah luka batin. Nah, Ibu Bapak yang mau juga menjadi pembicara di sela-sela itu, monggo. Silakan menghubungi saya atau Mas Sohib sama saja ya. Ini yang akan kita lakukan. Thank you banget. Mas Murdok. Ya, Bu. Yang terakhir, Mas, untuk dibawa pulang nih, diingat gitu oleh orang tua tentang parenting dan kebiasaan bagaimana. Kalau menurut saya, profesi tertua itu adalah menjadi orang tua. Maka kalau menurut saya, kita harus menikmati profesi kita sebagai orang tua. Dan yang kedua, menjadi orang tua itu ukurannya itu bukan gagal atau berhasil. Tetapi apakah selama kita menjadi orang tua, kita sudah memberikan hal-hal yang nanti menjadi bekal ketika anak kita menjalani kehidupan selanjutnya. Ya. Itu Bu, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Murdok. Jadi ukurannya bukan gagal atau berhasil, tapi apakah anak kita belajar dalam proses tadi intinya itu untuk nanti pada saat dia dewasa dan dia bisa juga menjadi orang tua.
Ya, bagi anak-anaknya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Ya. Murdo untuk berbaginya. Kita ketemu lagi di tanggal 18 dengan Mas Murdo, tetapi di tanggal 4 Ibu Bapak jangan lupa kita ada lagi bersama Mas Sohib dan Ibu Evi, ada bagaimana komunikasi dengan anak di tanggal 4 November dan bagaimana menyembuhkan luka batin anak di tanggal 12 November. Gitu ya. Baik, Ibu Bapak, terima kasih banyak untuk Terima kasih, kebersamaan Bani, kita. Mas Sohib. Kita selesai pas nanti ini jam 9, mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Amin. Foto dulu Bu Ani. Ya, foto sebentar, belum selesai. Dan maksud saya kalau ada pertanyaan, monggo loh, silahkan dikirim di grup. Nanti kalau memang yang bisa dijawab sama Mas Murdok, itu nanti bisa disampaikan. Mas Murdok juga ada di grup itu. Ada saya, Bu. Ya. Mas Murdok juga ada di grup, jadi boleh langsung bicara sama Mas Murdok. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kita berfoto dulu. Bagaimana caranya nih Mas Sohib berfoto? Oh, saya Bu, tukang fotonya Bu Ani. Iya, Mbak Vivin ya. Saya dari tadi cariin Mbak Vivin mana, ternyata ada. Ibu Bapak, monggo silakan buka kameranya. Ada Bu Fani. Mas D, monggo buka kamera. Terima kasih. Ada Pak Teddy, wah ada guru saya di sini. Wah, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Yuk foto Mbak Vivin ya? Iya. Oke. Sebentar, ada chat. Ibu, Bapak tolong jangan chat dulu supaya nggak menutup ini ya. Ini kita. Oke, siap ya? Ya. 1, 2, 3. Ada Mas B, Mas Golderio, luar biasa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih, Bu Bapak. Ibu Bapak. Mohon maaf kalau saya dibuka speakernya mau mengucapkan terima kasih sama Mas Murdok. Ya, Terima kasih. Mohon maaf kalau cara saya menyampaikan menggebu-gebu. sangat menarik. Terima kasih. Ya, begitulah Mas Murdok. Ya, Bu. Terima kasih Ibu Bapak untuk Sama-sama, ya. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Kita ada setiap 2 minggu. Ya, terima kasih. Terima Bapak kasih Ibu yang Pak, ingin Bu. boleh Terima jawab kasih ya, Bu Bu. Sofina. Terima kasih Mas D. Ya. Bu Wiwit, terima kasih dari Semarang. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ani, Pak Murdo. Ya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hasmo. Ya. Sama-sama Bu, mohon maaf. Ibu Ratna, terima kasih. Pak Sentot, terima kasih Pak Sentot sudah Pak Sentot, terima kasih. Pak Sentot sama saya, Bu. Iya. Baru kali ini dia mau dengerin omongan saya, Bu. Biasanya kan tinggal pergi, Bu. Ya. Pak G, terima kasih Pak G. Terima kasih, Makasih Mas Murdok. Mbak Didi, terima kasih Mbak Didi. Ini juga sahabat saya dari Bandung, Mbak Didi. Ya, Pak Ramadja, terima kasih. ya Pak sampai Teddy, terima kasih udah hadir. Pak Ramita, terima kasih. semuanya. Terima kasih. Ya. Pak Teddy ini guru saya. Pak Teddy. Ya. Terima kasih. Pak Sapit, terima kasih Pak Sapit. Udah hadir. Thank you. Sama-sama Pak Sohib. Iya Pak Teddy. Mas Sohib, terima kasih ya. Kita Terima kasih nanti semuanya. tanggal 4 ya lagi ya. Mas Sohib Mana sama Mas Mbak Evi ya. Murdok? Udah keluar ya? Ya Mas Murdok udah keluar. Oh, malam-malam Anaknya mau Jumat tidur ya? katanya. Iya, sudah ditunggu. Ya Ibu Bapak terima kasih ya. Mbak Vivi thank you loh. Thank you. Ya dadah. Dadah. Ya Bu Kosta, Pak Kosta terima kasih. Makasih banyak.